mendalami lebih jauh tentang apa angkatnya dakwah salaf. Ingat ada fenomena ganjil nih saat ini berkenaan dengan masalah dakwah salaf ini harus perlu kita luruskan. Yang pertama muncul saat antara dikotomi antara salafi dan jihadi ini bagaimana? Salafi itu kayaknya bukan jihadi dan jihadi ini bukan salafi. Tafadhol Ustaz, bagaimana dengan umur yang ada? Ya, jadi pertama dengan tema besar kita yaitu dakwah salaf mau dibawa kemana? Ini jelas tentunya dibawa kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi kita sudah mengatakan bahwasanya salaf itu adalah Islam itu sendiri. Ya, Islam adalah salaf itu sendiri. Nah, maka ketika kita berbicara tentang manhaj salaf dan ketika kita berbicara tentang Islam, maka Islam itu mempunyai ada syariat, ya ada syariat. Dan di antara syariat itu diantaranya adalah ada yang namanya jihad. Ya, dalam syariat ada yang namanya jihad. Maka seharusnya seorang muslim, seorang yang menurut agama Islam, dia tentunya harus juga berjihad juga. Demikian juga dengan kata salaf tadi. Seharusnya setiap yang mengklaim diri sebagai pengikut manhaj salaf, ya seharusnya dia adalah seorang mujahid juga. Bahkan nanti silakan dilihat, ya termasuk dalam pernyataan Imam Ghazali, ya Ghazali bisa dilihat dalam kitabnya Al-Kafi, Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, itu disebutkan tentang 5 perkara yang biasa dilakukan oleh ahli sunnah. Ya, jadi 5 perkara yang biasa dilakukan oleh ahli sunnah atau orang-orang sahabat dan tabi'in, sudah menjadi sahabat dan tabi'in. Di antara 5 perkara itu yang terakhir, dan bisa disebutkan memang ada sholat berjamaah, kemudian membaca Quran, kemudian membangunkan masjid, dan kemudian yang berikutnya di antaranya adalah al-jihad fisabilillah. Ya, jadi ini hal yang biasa dilakukan oleh generasi salaf, sahabat dan tabi'in, dan tadi kita mengacu dari agama kepada mereka. Ya, di antaranya yang tidak lepas dari mereka adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian kalangan membagi-bagi atau disebutkan ada dikotomi. Ya, yang satu bisa saya pernah membaca memang. Tetapi saya belum menelusuri penulisnya siapa, ini dari Mesir. Ya, dari Mesir, khusus situs itu juga berbicara tentang aliran-aliran kontemporer. Disebutkan aliran kelompok-kelompok yang namanya salafi atau salafiyah. Yang pertama ada salafi as-salafiyah al-ilmiyah. Jadi salafi yang hanya fokusnya pada ilmu saja. Ya, dia tentang ilmu, tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah. Berdasarkan contoh. Ya, contohnya seperti yang tadi, seperti Usama Kusi, kemudian Mahmud Lutfi Amir, itu bercenderungnya pada ilmiah. Kemudian dibagi lagi ada yang namanya as-salafiyah al-islahiyah. Salafi lebih cenderung untuk apa? Ya, pembaharuan, adanya reformasi. Contohnya seperti Safar Al-Halawi, Salman Auda, termasuk beliau yang datang ke Indonesia, yaitu Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Ungan. Saya ketika beliau datang ke Istiqlal, sebenarnya saya bawa buku-buku beliau. Tadi saya ketemu. Ini kan datang ke Istiqlal tanggal 2 Juni yang lalu. Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Ungan ini Lajnah Tadabbur Quran. Nah, beliau ketuanya dan beliau adalah sekjen Ikatan Ulama Dunia. Beliau termasuk dimasukkan dalam kategori as-salafiyah al-islahiyah, pembaharuan. Ya, sehingga tipe-tipe beliau oleh kalangan komunitas lain termasuk yang ya artinya di Manipal, ya Safar Al-Halawi, kemudian Salman Auda, kemudian Penjara, kemudian saya Nasir Sulaiman Al-Ungan juga demikian. Ini lebih cenderung pada salafi yang pembaharu. Nah, kemudian yang berikutnya muncul nanti ada yang dikenal oleh sebagian kalangan dengan as-salafiyah al-jihadiyah. Ya, sudah as-salafiyah al-jihadiyah itu ada misalnya Jamaah Islamiyah yang di Mesir, kemudian juga demikian ada namanya Jamaah Tanzimul Jihad, kemudian juga ada Tanzimul Ummah, atau misalnya juga yang ada di Maroko, misalnya Maroko atau Libya,
al-jamaah salafiyah tidak membuat kita. Jadi ada yang seperti itu sebenarnya ini sebenarnya keliru. Ya, kenapa dikatakan keliru? Karena seharusnya yang namanya salafi dia adalah ilmu juga, dia juga adalah amal juga, dia juga adalah jihad juga. Ya sebenarnya harus ditempatkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ketika dikatakan saya ini salafi, dia juga cinta dengan ilmu, cinta juga dengan amal, dan cinta juga dengan jihad tadi. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh dua ulama besar, Profesor Dr. Salah Soli dan Profesor Dr. Abdullah bin Musli itu menantunya Syekh Utsaimin. Yang menantunya Syekh Utsaimin. Buku yang berjudul Madrasah Muslim Jahlul diberi pengantar oleh Saleh Fauzan. Maka dalam buku itu dikatakan kami meyakini umat ini akan bangkit dengan dua, bil imani wal jihad. Ya, jadi akan bangkit dengan iman yang benar, yang dengan iman yang benar itu akan melahirkan amal yang baik, dan kemudian apa dengan jihad. Karena tentunya iman ini tentunya perlu dipupuk, ya kemudian ada penghalang tauhid, penghalang itu bisa lari dengan jihad. Dan beliau mengatakan ketika berkaitan jihad bisa dengan ilmu, bisa dengan apa? Mengajarkan ilmu. Kemudian berikutnya adalah dengan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi tersebarnya dakwah Islam atau ya apa kemudian. Maka tidak bisa dipisahkan pada saat dalam agama tadi yang Allah